Di tengah pesimisme publik terhadap vaksin COVID-19, Presiden Joko Widodo meyakini lebih dari 70% warga disuntik imunisasi virus corona pada akhir 2021. Jokowi mengklaim setiap hari semakin banyak masyarakat yang menerima vaksin sambil meminta perluasan pelaksanaan vaksinasi agar seluruh masyarakat terlindungi. Pada awal pandemi, pemerintah mencanangkan vaksinasi COVID-19 untuk 181,5 juta orang atau 70% dari penduduk Indonesia. Target itu diperlebar hingga 208 juta orang karena vaksin COVID-19 dinyatakan bisa diberikan kepada anak dan remaja. Hingga 9 September 2021, pemerintah telah melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 70,9 juta orang. Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati asumsi harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2022 sebesar $63 per barel. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan asumsi harga minyak mentah Indonesia tersebut cukup realistis dan dapat digunakan secara prudent untuk menyusun poster APBN 2022. Asumsi ICP dalam APBN 2022 lebih tinggi dibandingkan pada APBN 2021 yang sebesar $45 per barel. Pada 2021, harga minyak diproyeksikan rendah karena pada tahun 2020, mobilitas masyarakat menurun termasuk aktivitas perekonomian akibat penyebaran COVID-19, sehingga harga minyak ikut turun. Dan berikut pemirsa kami sampaikan data penutupan dari indeks harga saham gabungan di sesi kedua akhir pekan ini. Indeks harga saham gabungan naik 0,44% dan ini berbalik arah dibandingkan pembukaan tadi yang masih sempat melemah di 6.059. Namun saat ini IHSG naik 26 poin di 6.094. Adapun pemirsa, pada sesi kedua sore hari ini, investor asing berhasil mencatatkan net buy 344 miliar rupiah di regular market dan secara keseluruhan market 202,26 miliar rupiah. Dan pemirsa, dari segi volume mencapai 24,7 miliar unit saham, value-nya 11,2 triliun rupiah. Dari penutupan indeks harga saham gabungan pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat indeks-indeks lain yang ada di Bursa Efek Indonesia, seperti Jakarta Islamic Index, LQ45, dan MNC 36, di mana kita lihat cenderung mix, MNC 36 masih melemah 0,34%, Jakarta Islamic Index naik 0,27%, LQ45 turun 0,19%. Dari pergerakan sektoral, sektor barang baku berhasil memimpin dengan kenaikan 1,82%, transportasi dan logistik naik 0,99%, properti turun 0,8%, dan infrastruktur turun 0,8%. Beralih pemirsa ke deretan top gainers, di mana Antam lagi-lagi melanjutkan kenaikan di posisi 2.590. Kemudian BBRI di 3.780, Arto 14.825, dan BBYB 1.485. Selanjutnya pemirsa, top losers dipimpin oleh perbankan yaitu BMRI yang turun 6.200, BBCA di 32.600, Astra International 5.425, dan Telkom 3.330. Emiten-emiten blue chips atau big caps tampak masih menjadi pemberat dari kinerja indeks harga saham gabungan di sore hari ini. Selanjutnya pemirsa, kita beralih ke update dari Bursa Asia. Nikkei menguat 1,25% di kisaran 30.381. Strategimes Singapura naik 0,77% di kisaran 3.095. Kospi Korea Selatan menguat 0,36% pada kisaran 3.125 dan Hang Seng Hong Kong menguat 1,62% di kisaran 26.131. Dari Bursa Asia pemirsa, kita beralih ke mata uang asing. Pergerakan valuta asing pemirsa khususnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampak agak melemah ya, ke 14.324, rupiah terhadap euro di 16.931, rupiah terhadap pound sterling di kisaran 19.832, dan rupiah terhadap yen Jepang di 130,28.